Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal transaksi saham di Bursa Efek Indonesia terkait baik itu saham konvensional maupun saham syariah. Jadi terkadang saham sekalipun masuk kategori saham syariah itu boleh saja dikategorikan sebagai transaksi yang haram kalau tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, ada satu istilah dalam hukum Islam yaitu namanya bai najash. Jadi, bai najash ini diharamkan oleh Rasulullah SAW kalau dalam praktek saham, investasi saham, sekalipun itu saham syariah, kalau melakukan praktek saham seperti ini, praktek jual beli saham seperti ini, maka itu akan dikategorikan sebagai saham yang haram. Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, analis syariah. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas terkait soal bai najash dan hubungannya dengan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman, ketika kita investasi saham, kita tidak hanya dituntut untuk membeli saham yang secara syar'i itu halal sahamnya. Bagi seorang muslim, dia juga harus tahu bahwa transaksi saham itu juga harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi ada satu hadis teman-teman. Ini adalah hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah anak dari Umar bin Khattab yang meriwayatkan sebuah hadis yang kemudian menyampaikan bahwa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najash. Jadi dalam terjemahannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengharamkan bai najash. Jadi mengharamkan jual beli najash. Jadi jual beli najash itu adalah jual beli yang ada unsur penipuan di dalamnya. Jadi saya bisa berikan satu contoh. Jadi suatu ketika pernah saya di pasar jual beli hewan itu saya hendak membeli satu satu binatang piaraan. Jadi pada saat ketika saya akan melakukan transaksi dalam proses tawar-menawar, kemudian ada datang satu orang yang sebenarnya itu adalah teman dari si penjual tersebut. Lalu ketika saya dalam proses tawar-menawar, dia juga ikut melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi sambil dibumbui dengan kata-kata bahwa barangnya ini baik sekali, sayang kalau dilepas. Pokoknya intinya dia melebih-lebihkan bahwa barang tersebut memang sangat baik dibeli dan pantas dibeli dengan harga mahal. Sehingga saya pribadi juga tertarik untuk membeli produk tersebut, membeli binatang piaraan tersebut, sehingga terjadilah transaksi dan saya kemudian membeli. Tapi belakangan saya ketahui bahwa ternyata orang itu adalah teman dari si penjual tersebut yang fungsinya adalah sekedar untuk memancing emosi si pembeli agar tertarik membeli barang tersebut, entah itu dijual dengan harga yang mahal ataupun harga yang sesuai dengan harga pasar. Intinya, jadi untuk menarik minat pembeli, mereka melakukan kong kali kong, sehingga terjadilah jual beli yang pada dasarnya ada unsur penipuan di dalamnya. Nah, bai najas inilah yang dimaksud dengan bai najas yang sebagaimana dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam praktek transaksi saham ada beberapa hal yang perlu kita ketahui yang masuk kategori bai najas ini. Salah satu yang paling populer adalah ilmu bandarmologi. Jadi bandarmologi ini yang saya ketahui teman-teman, jadi kalau ada satu saham yang kita tahu bahwa saham tersebut digoreng oleh bandar, lalu kemudian karena kita tahu ada peluang untung di situ dalam jangka pendek, kita kemudian ikut membeli saham tersebut. Nah, teman-teman yang ikut membeli saham tersebut itu dikategorikan sama dengan bandar yang melakukan menggoreng saham tersebut. Jadi kenapa bandarmologi atau menggoreng saham itu
masuk kategori buy in najash, karena intinya dalam transaksi yang mereka lakukan itu tidak murni untuk betul-betul karena ingin melakukan investasi. Investasi tersebut, transaksi saham yang dilakukan tujuannya adalah untuk menaikkan harga pasar, menaikkan harga saham, dan yang nantinya ketika sampai kepada titik atau level tertentu dari harga saham tersebut, baru kemudian mereka melakukan penjualan besar-besar yang pada akhirnya akan membuat harga saham itu jatuh dan merugikan investor retail. Nah teman-teman, kenapa kita sebagai seorang investor retail yang tahu bahwa itu saham akan digoreng, lalu kemudian kita ikut membeli saham tersebut termasuk kategori investasi yang haram? Karena dalam banyak riwayat disebutkan bahwa kalau Tuhan mengharamkan suatu hal, maka harga dari barang tersebut juga akan haram. Jadi orang yang ikut membeli, ikut mencatat, ikut dalam proses transaksi tersebut, itu juga akan haram tindakannya. Nah, ada yang lebih spesifik lagi, beberapa istilah soal investasi saham yang sebenarnya itu adalah masuk kategori buy in najash. Di antaranya adalah, yang pertama adalah pump and dump. Jadi pump and dump ini adalah salah satu jenis transaksi saham, di mana pergerakan harga saham dimulai dengan saham yang uptrend, yang mana penyebabnya itu disebabkan oleh transaksi beberapa pihak yang tujuannya sebenarnya bukan untuk murni investasi, bukan murni untuk trading, tapi sekedar untuk menaikkan harga saham tersebut untuk sampai kepada level harga tertentu. Ketika harga saham sudah berada di harga yang diinginkan atau istilahnya base price-nya, baru kemudian si bandar tersebut, si pemilik dana besar tersebut baru kemudian akan melepas saham tersebut secara besar-besaran, yang pada akhirnya akan membuat harga saham tersebut jatuh. Tujuannya untuk mendapatkan harga tertinggi dari proses transaksi awal yang tujuannya sekedar untuk menaikkan harga saham tersebut. Kemudian yang kedua adalah hype and dump. Jadi hype and dump ini salah satu jenis transaksi yang juga masuk kategori buy in najash yang diharamkan, yaitu dimulai dengan pergerakan saham yang uptrend, yang mana disertai dengan informasi-informasi positif yang tidak benar. Jadi informasi tersebut tujuannya hanya sekedar untuk menarik perhatian banyak investor untuk masuk di saham tersebut. Jadi entah itu disebar melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Instagram, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menarik banyak investor untuk ikut masuk membeli saham tersebut, yang mana pada akhirnya harga saham tersebut akan naik pada level best price-nya atau harga tertinggi yang diinginkan oleh si pihak pemilik modal tersebut. Baru kemudian setelah sampai ke level tersebut, saham tersebut akan dijual secara besar-besaran, yang pada akhirnya akan membuat harga saham tersebut jatuh dan merugikan banyak pihak. Jadi teman-teman, di dalam kondisi seperti ini, inilah salah satu jenis transaksi yang sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu buy in najash. Jadi hype and dump ini, kalau teman-teman melakukan transaksi saham seperti ini, maka itu haram. Dan kalau tahu ada saham yang dilakukan yang dalam proses hype and dump, kemudian teman-teman ikut bertransaksi, maka itu juga haram transaksi saham yang kita lakukan, bahkan sekalipun itu masuk kategori saham syariah. Nah, bentuk investasi saham ketiga yang sering juga dilakukan, yang istilahnya kita sebut dengan creating fake demand or supply. Jadi jenis transaksi ini, jadi si pemilik modal melakukan order ini dilakukan dengan memasang harga yang tinggi, yang sesuai yang diinginkan oleh si pemilik modal. Ketika banyak orang yang kemudian mulai masuk di saham tersebut, baru kemudian order tersebut di cancel. Jadi tujuannya order tersebut memang real, bukan tujuannya untuk investasi ataupun trading,
tapi sekedar untuk memancing investor lain untuk masuk ke saham tersebut. Begitu saham tersebut naik pada level yang diinginkan, baru kemudian mereka menjual saham tersebut. Nah, teman-teman, dari ketiga jenis investasi yang masuk kategori buying najash ini, contoh yang kedua adalah hype and dump. Ini yang paling sesuai dengan apa yang diharamkan oleh Rasulullah, karena selain melakukan transaksi yang tujuannya bukan investasi, mereka juga membumbui dengan informasi-informasi yang tidak benar, yang tujuannya hanya sekedar untuk menarik perhatian investor. Jadi teman-teman, itu dia penjelasan kita terkait soal buying najash. Jadi investasi saham yang halal sekalipun, kalau proses transaksinya menggunakan cara-cara seperti ini, maka itu akan haram hukumnya, teman-teman. Jadi kalau dari teman-teman masih ada yang tidak dipahami atau mungkin ada hal yang tidak disetujui dari pernyataan saya, silahkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini, jangan lupa share ke berbagai sosial media. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.